wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar terkait reading and writing spatial data bersama saya Ahmad Fauzan, Prodi Statistika Universitas Islam Indonesia. Adapun beberapa topik yang akan kita bahas pada kali ini, hanya ada 3 subtopik utama. Yang pertama adalah tentang data spasial, kemudian yang kedua adalah pola spasial, dan yang terakhir kita akan mempraktekannya dengan reading and writing spatial data dengan menggunakan software R. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu apa itu data spasial gitu. Jadi, data spasial itu adalah data yang berorientasi geografis dari suatu objek berkaitan dengan lokasi, bentuk dan hubungan diantaranya dalam ruang bumi. Jadi ada berkaitan dengan lokasinya. Di dalam data spasial itu kita bisa menyajikan dengan 3 cara dasar. Yang pertama berupa titik, kemudian bisa juga berupa garis, kemudian juga bisa berupa area. Untuk yang berupa titik itu bisa jadi adalah lokasi, misalnya adalah kabupaten. Jadi misalnya lokasi kabupaten di suatu kabupaten tertentu, kantor kabupatennya mungkin, ataupun rumah sakit, ataupun kecamatan. Nah, sementara garis biasanya untuk menyimbolkan yang bisa sungai, kemudian jalan, dan lain sebagainya. Sementara area atau poligon biasanya adalah memvisualisasikan daerah tertentu, bisa satu kabupaten, atau satu kecamatan, ataupun satu provinsi. Kemudian data spasial berdasarkan jenis datanya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah geostatistik atau geostatistical data, kemudian data area, dan pola titik atau point patterns. Nah, untuk yang saya mulai dulu dari yang nomor 3, dari spatial point pattern. Itu biasanya data bersifat kontinu, atau maksudnya itu tidak dibatasi oleh administratif area. Berbeda dengan data area. Kalau data area biasanya itu dibatasi oleh administrasi area, jadi masing-masing kabupaten sendiri-sendiri gitu. Nah, sementara data geostatistik itu hampir mirip dengan pola statistik. Hanya saja berbedanya adalah ketika kita punya pola statistik, itu datanya itu kita belum mengetahui sebelum kita melakukan observasi terlebih dahulu. Contohnya kalau data spatial point pattern itu adalah data gempa bumi misal. Sementara kalau data geostatistik sebagai contoh adalah stasiun curah hujan. Data stasiun curah hujan itu kan sudah ada datanya masing-masing, lokasinya gitu. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang data spasial, kita belajar tentang pola spasial. Ada beberapa jenis pola spasial. Yang pertama adalah terklasterisasi atau cluster. Biasanya ditandai dengan objeknya mengumpul pada lokasi tertentu. Contohnya adalah malaria yang endemik pada daerah tertentu. Kemudian pola spasial yang kedua adalah normal. Kondisi penyebaran ini tidak membentuk pola, tapi memiliki pusat penyebaran. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah random, jadi acak. Jadi jaraknya ada yang jauh, ada yang dekat, bervariasi. Disebut dengan penyebaran dengan pola yang sulit ditebak sehingga akan dianalisa secara spasial. Dan yang terakhir adalah regular, merupakan kondisi penyebaran titik-titik yang memiliki jarak yang hampir sama antar titiknya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah cluster, normal, random, dan reguler. Nah, ini adalah contoh data spasial. Ini adalah contoh masih di Kabupaten Sleman dengan menggunakan Google Maps ini. Nah, kemudian ini adalah contoh juga data spasial, tapi yang dalam bentuk raster. Nah, kemudian setelah kita bisa mengetahui pola spasial, data spasialnya, kita bisa juga melakukan analisis spasial, yakni analisis yang memasukkan pengaruh spasial atau ruang ke dalam analisisnya. Pola spasial selalu ada korelasi antar ruang yang biasa disebut korelasi spasial. Jadi tiap amatan tidak bebas stokastik. Nah, itu pola spasial. Dan setelah ini, setelah menyaksikan video ini, kita nanti akan langsung praktek bagaimana reading and writing spatial data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.